Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala qad na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalah tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Maka puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermajelis ilmu di Masjid At-Taqwa yang penuh berkah ini untuk mempelajari motivasi Islami. Ya, kita perlu membangun kecerdasan sosial dalam perspektif Islam tentunya. Ya. Alhamdulillah kita mulai, mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau tidak cukup, lanjut pada Isya. Iya, para santri kita harus mengenali diri, ya. Mengenali diri. Taruh, ya. Apa yang Allah berikan, ya, apa potensi, ya. Apa kelebihan bakat, ya. Pasti setiap manusia memiliki apa? Ya, kelebihan yang Allah berikan. Tidak mungkin orang itu semuanya nggak tahu atau nggak bisa. Adalah yang dia dalami atau kuasai. Nah, itu semua harus tahu, ya. Pasal kelebihannya apa, dalam hal apa, rezeki, ya, zuka, zahid, anak, torik, semuanya punya kelebihan, ya, kaihan. Itu yang positif, bukan kelebihan berat badan, bukan. Ya, terkait dengan keahlian skill. Ya. Apalagi Kak Bima, nah, kelebihannya banyak. Ibnu Kasir apa Ibnu Kasir? Generasi Ibnu Kasir apa Ibnu Kasir? Ya. Dikali, udah share. Belum kontes. Kita dalam pandangan Allah, dalam pandangan syariat, termasuk makhluk yang tak berdaya, tidak mengerti, ya, tidak tahu apa-apa, bahkan tidak punya apa-apa. Lahir bagaimana? Tidak memakai baju, tidak memiliki apapun, ya. Kemudian Allah mengajak untuk selalu kita berbakti, ya. Hutang, semua hutang bisa dibayar kecuali apa? Hutang kepada kedua orang tua tidak mungkin terbayar
seberapapun kekayaan, seberapapun apa harta yang kita miliki, kita tidak akan sanggup membayar. Terutama apa? Ibu kita lebih berhak, ya. Yang perbandingannya berapa? 3:1. Nah, bagaimana ini proses kerjanya manusia dalam surat Al-Mu'minun, ya, surat Al-Mu'minun ayat berapa? Ya, 12 sampai 14. Kalau ketinggian diturunin biar enggak gemar. Berarti tarik kanjeng. Terus, nah, itu ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, ya, tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian Allah menjadikan nutfah di dalam, ya, rahim yang kokoh. Jadi prosesnya segumpal darah, kemudian tulang, kemudian dibungkus dan daging, ya. Allah menciptakan manusia dari saripati tanah, itu gambar janin dalam, ya, rahim atau perut ibu, ya. Kami jadikan dari saripati itu air mani, kemudian air mani yang bersifat kuat dalam rahim yang kokoh. Jadi gantung begitu ibu kita mengandung kita pergi kemana-mana, bahkan bekerja, ya, kita ada di dalam perut ibu kita tidak jatuh, gitu. Sebab Allah memberikan apa? Kekuatan, ya, rahim yang kokoh. Belum bisa, ya. Dari air mani itu kami jadikan segumpal darah. Air mani segumpal darah. Itu kita biar tahu, kan tadi apa? Mengenal diri. Ya. Tadi yang disampaikan, tidak ada yang sanggup atau tidak mungkin bisa dibayar utang. Apa itu? Hutang anak kepada kedua orang tua. Sehebat apapun anak itu, sekaya apapun, kami lebih ini dikasih. Ini Wil. Lihat gambar ini, bagus sini. Gambar sini.
Lalu segumpal darah menjadi daging, daging, ya, tulang, darah, daging, tulang, belang, apa lagi? Tulangnya dibungkus dengan daging, darah, daging, tulang, daging. Iya kan? Buka daging, tulang. Lalu kami ciptakan dengannya makhluk lain. Allah ciptakan ya dengannya makhluk lain. Nih, kita itu harus sadar kita telah berjanji hisab, ya. Kita ikrar seperti antum janji pagi itu, janji apa saksi. Janjinya apa nih? Dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Benar ya? Umur 120 hari. Semua janin yang ada di perut ibu berjanji, apa? Berikrar berjanji. Ini alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apa pertanyaan Allah setelah ditiupkan ruh? Umur berapa tadi? 120 hari di dalam perut ibu kita dihidupkan oleh Allah, ditiupkan ruh hidup. Awalnya kan baru urut-urutan tadi, air mani, segumpal daging, segumpal darah, daging, tulang, daging lagi. Umur 120 hari Allah meniupkan ruh, hiduplah janin itu, nyawa yang sudah ada. Ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah kamu mengakui kalau aku, kata Allah, adalah Rabbmu? Jawabnya apa? Qalu bala syahidna. Semua janin mengakui kalau Allah sebagai Rabb. Maka dalam konteks ini semua janin itu Islam. Iya, apapun agama orang tua, khususnya ibunya, pada dasarnya di dalam kandungan dia Muslim. Mengalami proses yang sama walaupun ibunya Muslim, sama di dalam perut ibu ditiupkan ruh, kemudian ditanya dan menjawab, mengakui qalu bala syahidna. Ya, benar, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Pokoknya itu Allah. Nah, Allah SWT menerangkan itu dalam firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Alhamdulillah, maka kita harus tahu sangkat parang itu. Jadi tahu nggak asal usul gitu. Kalau asal usul manusia awal harus Nabi Adam, kan gitu. Dicipta dari anak. Kemudian apa? Dari tulang rusuk Nabi Adam, kemudian proses biologis terus sampailah sekarang kita ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Proses biologis menikah, kemudian berhubungan suami istri, mulai dari sperma tadi, segumpal darah, segumpal daging, tulang, daging, ditiupkan
roh. Siapa yang menciptakan roh? Allah. Setiap kita menjawab bersaksi. Jelas tak? Ya. Wasdara bikum qalu wala syahidna. Lahirlah kita. Ya. Lucu. Iya, timur-timur apa amit-amit? Iya, kecil timur-timur, udah gede amit-amit. Jadi kalau nakal, ya apa? Pengen dimasukkan ke perut lagi. Maka Allah ya sebaik-baik pencipta. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hei, khalaqal insana fi ahsani taqwim, ya kan? Apa ada makhluk yang paling baik, paling sempurna, paling indah selain manusia? Ganteng-gantengnya kera, tampan-tampannya kuda, ya. Masih ganteng mana? Kakak lima kan? Takutnya nanti bisa kayak ini, ekor kuda, tegaknya tinggi. Jadi rambutnya bisa tegak. Tetap manusia yang paling sempurna dari seluruh makhluk yang Allah cipta, yang paling baik manusia. Belum lagi apa? Selain wajah, tulisannya akal. Manusia itu yang membedakan dengan makhluk lain akal. Kalau akalnya berfungsi atau digunakan dengan benar. Kalau enggak, menjenuh, gila, kan gitu kan? Apa namanya? Crazy, gila. Lah terlahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidani aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kalau disetel lagi nggak bisa ya? Setel lagi. Apa lem kuning solusinya? Lempar hukuman. Coba ya. Nambah beli baru. Bisa lagi mungkin nggak? Piano. Kalau majuin dikit coba. Di dorongan minyak sama sekotaknya. Sekotaknya. Nah, majuin coba. Ya. Kecil gitu. Ya, takdir orang miskin. Itu tadi 120 hari ditentukan roh mengaku Islam bertauhid, mengakui Allah sebagai Tuhan, Rabb pencipta. Lah terus lahir, kata Nabi apa? Setiap anak lahir di atas Islam, fitrah di Islam. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia apa? Iya, beragama Yahudi
atau Nasrani atau Majusi dan juga yang lain. Kalau ada ustadz yang menambahi guru mauludul hilal dalam bid'ah bahwa yuhawidan ini au yunasirani au yumajisani au yubajinani au yumrokoihi au apa lagi yubacukihi yumentumihi. Artinya apa? Betapa pengaruh ya orang tua terhadap anak itu sangat besar. Sudah, kita ini lahir dalam keadaan Islam. Dia terlahir dalam keadaan Islam. Ya. Muslim antum a'launa in kuntum mu'minin. Antum a'launa in kuntum mu'minin, kamu tinggi bila kamu beriman. Nah, ibu gimana ibu? Sama siapa? Kamil. Coba baca. Ku lahir dari perut ibu. Bila dahaga yang susukan aku ibu. Bila lapar yang suapkan aku ibu. Bila kesepian yang senantiasa di sampingku ibu. Kata ibu perkataan pertama yang aku sebut ma. Bila bangun tidur aku cari ibu. Bila nangis orang pertama yang datang ibu. Bila aku bermanja aku dekati ibu. Bila sedih yang bisa memujukku hanya ibu. Bila ada masalah orang pertama yang memberitahu ibu. Bila takut aku selalu panggil ibu. Bila sakit orang paling risau adalah ibu. Bila mau ujian sekolah orang paling sibuk juga ibu. Yang selalu masak masakan kesukaanku ibu. Yang selalu simpan dan kemaskan barang-barangku ibu. Yang selalu puji aku ibu. Yang selalu nasihati aku ibu. Ketika mau menikah orang pertama yang aku ajak bicara ibu. Namun kini bila sukses aku ceritakan pada istri. Bila gagal
aku ceritakan pada ibu. Bila bahagia, aku peluk erat istriku. Bila berduka, aku peluk erat ibuku. Bila berlibur, aku bawa istri dan anakku. Bila sibuk, aku antar anak ke rumah ibu. Selalu aku ingat istri dan anak-anakku. Selalu ibu ingat kepadaku. Pesan ibu, jaga dirimu baik-baik. Ibu tidak pernah minta apapun, bahkan uang sedikit pun tidak, walau kondisi sangat dan sangat membutuhkan. Ibu sama sekali tidak minta balasan dariku. Kini ketika aku ingin berbalas berderai air mataku, hari ini aku ingin memberi. Hari ini aku ingin berbakti, namun ibu sudah tiada. Tidak bisa lagi. Tidak berkesempatan lagi. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi untuk semua pesantren, ketika masanya ibu antum meninggal dunia, antum baru menyesal. Menyesal di mana? Di belakang. Dan tiada berguna. Sesal di akhir tiada berguna. Maka mumpung masih ada ibu-ibu kita, orang tua kita, berbaktilah. Ya. Jangan sampai kita menyakiti, ya, syahid semuanya. Jangan sampai kita menyakiti ibu kita, membuat ibu kita susah hati, sedih, pikirkan kita terus menerus, pikirkan nilai-nilai telur bebek, ya, pikirkan ya masa depan kita, memikirkan kesehatan kita, ya, maka kita tidak boleh, ya, berkata yang wala taqula uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Enggak boleh berkata-kata yang bantah, ya. Ibunda sebuah bangsa yang kuat dan terhormat adalah wanita-wanita yang dicintai dan dimuliakan. Nah, ini ada, sayangi ibu, ya. Ya, jangan sengaja kamu sah. Nanti kalau udah tua begitu gimana? Banyak yang lucu tuh. Tua nggak lagi imut, lagi hamil. Nah, masuk membangun kecerdasan sosial. Kecerdasan, ya, intelijensi sosial itu bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat. Sosiologi itu. Plus Islam. Apa definisi Nabi? Selalu, ya, perhatikan. Mana? Asraf, mesti. Apa-apa itu mesti. Apa, mengapa, bagaimana. Kalimat itu rehan, bersih, kering, apa, mengapa, bagaimana. Dulu udah pernah diajarin kecerdasan itu apa, mengapa, bagaimana, sosial itu selalu gitu. Menggunakan mesin kecerdasan sebagai daya ungkit dalam meningkatkan prestasi. Ini memang kecerdasan sosial itu
menggunakan mesin kecerdasan sebagai daya ungkit untuk meningkatkan prestasi, menghasilkan yang lebih baik, bahkan kalau bisa lebih banyak kalau itu sifatnya bisa diperbanyak atau dikembangkan ya. Baik, Bedi, jangan bilang otak capek. Nah ini yang baru ini belajar beneran di otaknya kaget terus. Otak manusia bisa kebaca Bim. Pembagian menurut para ahli otak manusia berapa? 1,5 sampai 1,6 kilo beratnya. Mana yang bilang kalau kepalanya gede pinter ya? Apa gitu ya? Otaknya berarti gede gitu. Ya. Ada 100 miliar neuron sel-sel saraf yang aktif. Maka kekuatan otak berarti ini yang ngeluh capek otaknya. Koneksi antar sel otak itu sebanyak itu 100 miliar cabangnya. Kecil-kecil. Bahkan dia membuat koneksi ketika diberi stimulan atau rangsangan. Diberi apa? Perintah, baca, resume, ya kan? Di resume B, bagaimana resume B cari intinya ini. Nah, ya pasti paham. Itu nggak pasti harus awal tapi paham maksudnya. Ya enggak telur dadar nilai ini, ya kan? Kuat. Nah ternyata manusia jadi hanya pakai otaknya hanya sekitar 3 sampai 5% dari 1,6 dari itu. Tidak dipakai semua. Ya kan? Tidak dipakai semua. Kenapa? Sebagian besar kemampuan otak terkunci. Besar kemampuan otak terkunci. Jadi kalau kapal itu otaknya uji dulu. Ada 3 ini apa? Intelijensi, question, kemudian apa? Emosional, question, dan spiritual question. Nah, intellectual question atau ini hubungannya dengan pada tahun 1905 oleh Alfred Binet di Paris, Prancis, kemudian dibawa ke Amerika dan digunakan pertama kali pada Perang Dunia I. Manusia sukses apabila yang memiliki intellectual quotient 100, katanya, teorinya. Nah, kecerdasan otak atau kemampuan yang kedua dalam menganalisa, berpikir logis, rasional dan pasti. Itu orang yang memiliki apa? Intelektual kecerdasan bisa. Kayak jadi tetap. Itu tadi apa? Intelijensi question. Jadi kemampuan intelektualnya, mikir, menganalisa itu, berpikir logis, masuk akal, gitu.
Jadi kalau orang akalnya pinter itu nggak gampang percaya dukun. Gitu. Apa itu yang lagi viral? Bisa student sama apa itu? Sulap merah. Ya, ya kita nggak gampang langsung percaya. Karena kita punya kecerdasan yang cukup rasional. Kalau nggak masuk akal, nggak bisa langsung diterima. Ya. Kemudian yang kedua ada emotional question. Ya, Daniel Goleman dalam bukunya Working with Emotional Intelligence. Artinya itu apa? Ini kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain. Ini yang maksudnya dia lebih orang sudah capek sehari bekerja adik-adik dari habis subuh langsung bekerja jam 8 kan itu pengen apa? Istirahat, sudah maklum siang nggak ada tidurnya, kerja full. Maka asuh yang santri di asrama ya tidurlah, jangan mau ngobrol berisik, suka punya perasaan. Bagaimana kalau dicubit? Jangan nyubit, jangan menyakiti orang lain. Karena kalau bajunya basah harusnya dijemur, diwadahi plastik. Tahu kan? Tahu lah. Bikin pondoknya bau, aromanya mengganggu, menyakiti orang lain, itu nggak punya perasaan. Kalau ada tamu lewat kantor, nanti dagang, berisik pula. Tentu belajar di atas itu suaranya kayak dalam kuda itu kapan? Dari bawah ada tamu, apalagi rupiah, ya, apalagi apa? Konseling tahu? Sedang tanya jawab, ya kan? Dialog, berisik di atas. Lempar wadah air minum tadi. Nah, budak. Itu namanya nggak cerdas secara emosi. Meskipun mungkin ditanya bisa menjawab soal, itu baru cerdasnya intelijensi, bukan emosi. Parahnya lagi sudah nggak bisa jawab, intelijensinya jelek, kecerdasannya rendah, emosionalnya juga rendah. Plus yang ketiga, spiritualnya juga error, nggak mau ibadah, males. Ternyata Pak Perdana Menteri, intelijensi saja tidak cukup. Kamu pintar matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang pelajaran akademik, itu nggak cukup untuk jadi orang sukses. Antum harus menguasai apa? Emosional quotient, kecerdasan perasaan dulu, ya, perasaan menjaga hati orang, gitu. Jangan menyakiti orang, ya. Kita sangat terlatih dengan otak kiri. Belajar di sekolah itu kebanyakan 90% aktivitas otak kiri. SD, SMA 12 tahun dilatih otak kiri. Total jamnya 12.960. Orang sukses jika IQ-nya 100. Dulu ya diukur 100 ini. Atau kalau nilainya itu A semua, tuntas semua. Ternyata nggak cukup, ya. Orang yang pintar-pintar tadi itu kali, ternyata apa? Perhatikan, sebuah bank data raksasa menghimpun orang-orang yang sukses kelas dunia. Perhatikan ini, Asraf, nggak hanya pintar jawab soal matematika, bahasa Inggris, tapi juga harus cerdas ini. Orang-orang sukses kelas dunia tidak terbantahkan bahwa intelijensi berperan rata-rata coba. Yang pintar itu cuma perannya menunjang kesuksesan itu 6% maksimal di 20%. Dan matematikanya tinggi,
bahasa Inggris tinggi, pokoknya nilai-nilai rapotnya 90 pas semua. Itu ternyata diteliti nanti untuk setelah lulus jadi orang besar, sukses itu cuma menyumbang maksimal 20%. Lo pertanyaannya 80% dari mana? Bisa membuat orang itu sukses, bisa melawan rasa malas. Makan subuh mesti pusing, naik. Ternyata lah 80%-nya itu bukan dari intelijensi question, tapi dari emosional question dan spiritual question. Spiritual question itu taat kepada Allah, hajutnya, tilawahnya, begitu. Ini hasilnya. Intelijensi question ya, menurut Stephen adalah juga sebagai akar dari istilah kecerdasan sosial. Jadi turunannya itu kecerdasan sosial. Materi kita apa? Kecerdasan sosial. Yaitu kemampuan untuk memahami. Coba harus bisa. Apalagi kalau antum pengen dapat ridho guru sebagai apa? Syarat keberkahan ilmu. Jangan sampai nyakitin guru. Tuh. Memahami dan mengelola hubungan antar manusia, apalagi hubungan santri dengan guru. Lebih-lebih antum ibaratnya nyusu ya, menetek ibaratnya bayi, ngambil ilmu dari guru. Kok bisa menyakiti guru? Nggak mungkin ilmunya bisa ini pelajaran umum saja, bukan pelajaran agama. Harus bisa memahami, mengelola hubungan sesama manusia ya. Kalau sukses jual sate ini apa? Ketus, aku begitu harus, ya kan? Laundry, tos, stem, sebar, berapa? 10.000, kalau kamu, ya kan? Saya jual apa? Dulu bakso, masih laku, ya. Jadi kalau lagi miskin jualan apa? Apa saja lah, ya. Maka kemudian harus ada menguasai untuk sukses dalam kecerdasan sosial, intrapersonal, interpersonal. Ya begini, intrapersonal apa? Kemarin singgung tuh hari apa lagi? Dari dalam. Yang cerdas itu bagaimana? Abimah dengan dirinya itu bisa berdialog. Saya kok lagi itu males. Saya lawan saya lawan dulu, sholat tahajud berdoa. Akhirnya dia semangat belajar lagi. Ke dalam diri gitu, ke dalam diri. Dia selalu terus fight, istilahnya terus bisa kuat gitu. Enggak gampang apa? Lempem apa pro orang Jawa bilang don gitu ya. Don, bicara ini judulnya don. Seminggu ngambek, sakit hati. Kemudian interpersonal apa? Dengan orang ini dalam rangka guru ini, ya, dalam rangka santri cari kemudian guru jangan sekali-kali ya menyakiti guru, jangan sekali-kali menyakiti guru. Seperti yang kita duga belum selesai. Azan dulu. Kita lanjutkan. Skip dulu Pak. Ya. Kita lanjutkan. Kecerdasan sosial itu diantaranya senyum, menatap mata, kalau bisa memberikan pertanyaan yang emas, pertanyaan yang jangan menyakitkan,
pujian berikan, akui kesuksesan, merendah dari orang itu jangan apa? Sok pinter gitu ya, sok tahu gitu. Empati, bisa merasakan perasaan orang lain. Kalau orang itu, kalau kita tersakiti dengan omongan itu, maka kita jangan membuli ya, jangan mengejek atau meledek orang lain. Ini diantaranya supaya kita memiliki kecerdasan sosial, ya. Coba beda isi kepala, beda apa? Beda action, beda apa lagi? Beda rezekinya, iya kan? Coba, mari kita berkaca, coba. Di rumah apa? Di rumah antum lu ya, di pondok lu makan sayuran nan segar, tapi mereka orang mana itu? Afrika ya, gak ada yang dimakan. Tidak yang makannya milih-milih, lihat tuh mereka. Gak ada yang dipilih, apa yang dipilih? Di antri mencari makan, gak ada yang dimakan. Diuji oleh Allah, ya, kemelaratan kemiskinan. Ini kita nih, apa? Khawatir anak-anak gak mau makan, mereka hanya bisa berkeinginan. Mengapa harus ngeluh? Tuh, mereka sudah yatim piatu. Ini untuk kita bersyukur, apa namanya? Menerima takdir Allah dengan ikhlas. Ada orang lain yang lebih apa? Sangat menderita daripada kita. Mana? Jahit. Selalu anak ya minta mainan segala macam. Itu mereka mainannya baik kemporan, pembunuhan ya di negaranya. Itu marah, ya kan? Tidur. Mereka tidak ingin bangun untuk selamanya sudah mati. Tuh, untuk minder, ya. Mereka sudah gak punya sendal. Sendalnya pakai botol uang. Masih ngomong gak punya waktu untuk taklim, untuk menuntut ilmu. Mereka hanya bisa tidak pernah lelah nulis di tanah, tanah miskin. Yang penting bisa belajar. Gak ada ngeluh-ngeluh. Masihkah kita terus dan terus hanya mengeluh, ya, gerutu,
pondok capek, nggak ada orang nanti belajar, ya, nggak ada nih, ya. Nah, semoga semua ini apa mengilhami kita untuk mensyukuri yang kita punya. Itulah apa tadi kecerdasan sosial, ya, mensyukuri nikmat yang Allah beri. Nikmat kalau tidak disyukuri akan hilang, menjadi apa? Petaka. Nah, sekarang ini santri spiritual question apa itu? Terletak pada fungsi syarat hotspot atau temporal spiritual question. Disebutkan para ahli syarat mengatakan setelah melalui penelitian ilmiah ditemukan fungsi otak ketiga yaitu hotspot, fungsi the thinking problem, ini menjadi syarat ilmiah bahwa kecerdasan spiritual sudah ada pada fungsi neuroscience. Orang itu punya apa? Kepintaran dalam beribadah, kebutuhan akan ibadah cerdas, dia butuh spiritual. Sudah ada. Orang kalau tidak punya iman apa gunanya itu? Ada guna hidup capek-capek ini tak bernilai ibadah. Kalau dia tidak memahami, dia iman, tidak beriman. Krisis multidimensi saat ini sangatlah memprihatinkan. Stop ritualitas. Ritualitas itu cuma antum jengking gitu, kayak senam gitu. Sholat antum tidak dihayati, tidak masuk ke dalam hati, cuman kayak senam, buru-buru, ya, bacaannya ngawur, nggak tahu artinya juga. Nggak sama dengan spiritualitas. Spiritualitas lebih kepada peningkatan keimanan, penghayatan terhadap ibadah yang dijalankan itu. Nah, ibadah yang menjadi kebutuhan, ibadah itu sesuatu yang dibutuhkan. Ya, jadi stop, ya, stop apa? Stop apa? Ritualitas tidak sama dengan spiritualitas. Abi sudah sering dapat pasien gila. Bahaya spiritual patologi, 1 dari 5 orang Indonesia Pak, mengalami stres. Kalau nggak punya agama, menyandar kemana? Seperti bersandar kepada saraf apa? Bahaya sangat. Stres di dunia Pak, kemudian banyak utang, banyak beban, bunuh diri. Ya. Ada santri yang baca Quran stres, kan? Bahagia. Yang stres, yang tangannya gini, main PG. Nah, kalau ya, matanya rusak, joget-joget, ikutin TikTok. Ya kan? Kemudian manusia dan spiritualitas. Ya. Coba masuk ini. Kita ingat apa? Ingat apa mas kayak gitu? Ingat apa? Allah kan? Ketika
ketika laut bergemuruh, ombak membunuh, dan angin bertiup kencang menerjang semua penumpang kapal akan panik. Ya, pasti hanya menyeru ya Allah. Terus ketika tersesat, ya, ketika tersesat di gurun pasir, darat menyimpang jauh dari jalannya dan para kafilah bingung menentukan arah perjalanannya. Mereka akan menyeru ya Allah. Nah, apalagi ini? Ketika apa? Ketika musibah menimpa, bencana melanda, tragedi terjadi, mereka yang tertimpa akan selalu berseru, ya Allah. Ya, berseru apa? Ya Allah. Termasuk ini apa? Termasuk ini apa? Baca. Tiga apa? Ya. 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 Kita punya apa? Ini orang nggak beriman dulu di dia mentok di sini. Ya, akidah kita mengajarkan kita kembali kepada Allah. Mentok. Jangan sampai kita apa? Apa namanya? Dulu di ketika bumi terasa menyempit dikarenakan himpitan persoalan hidup dan jiwa terasa tertekan oleh beban berat kehidupan yang harus Anda pikul, maka menyerulah ya Allah. Ya Allah, gitu. Semuanya masalah itu akan selesai apabila kita kembalikan kepada Allah. Lam tara anna fulka tajri fil bahri. Manusia dan spiritualitas. Kita kira isu makunta wa asbi'is sayyi'atal hasanatan uha khaliqin nasa bifuruqin hasanah. Ini puncak, ya. Puncaknya beragama ini bertakwa kepada Allah dimanapun antum berada. Wa asbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha dan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nah, sekarang kecerdasan sosial plus. Wah, itu sudah pernah membaca hadisnya itu? Al-Qais mandara nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dan beramal sebagai persiapan sesudah kematian. Masya Allah, tahniah ini selamat, ya, happy apa? Graduation, and apa lagi?
Barakallahu fi ilmi. Pikiran nanti sudah sarjana pendidikan bahasa Arab. Ya. SPD kita tunggu. Syukuran untuk kajian tinggi. Al-Kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan mempersiapkan apa? Apa itu juga keceplosan sama Bisa manusia dan spiritualitas. Waduh, bahaya ini. Nah, lihat. Tuh. Iya. Berat. Ya. Ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau bertanya? Bagaimana orang yang cerdas tadi? Ya. Sebenarnya sudah digunakan, makanya kebanyakan sekolah itu pelajarannya itu hanya pemaparan takdir. Sekarang sudah banyak berubah dengan banyak permainan game itu melatih otak keterampilan otak anak itu dengan diasah ya dari korban itu melatih otak gambar ya bukan hanya mengerjain matematika awalnya urusan ini olahraga seni itu banyak melatih otak kanan. Makanya ada kurikulum merdeka di negeri ya, mulai ada perubahan. Baik, yang lain. Ada pertanyaan ini? Kalau ada yang